Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusnia Yasami. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi, yaitu perkawinan beda agama di Indonesia. Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan, bahkan tradisi atau adat masyarakat, dan juga institusi negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya. Sudah menjadi kenyataan umum bahwa pengaturan masalah perkawinan di dunia tidak menunjukkan adanya keseragaman. Keberadaan itu tidak hanya antara satu agama dengan agama yang lain, satu adat masyarakat dengan adat masyarakat yang lain, satu negara dengan negara yang lain, bahkan dalam satu agama pun dapat terjadi perbedaan pengaturan perkawinan yang disebabkan adanya cara berpikir yang lain, berlainan karena menganut mazhab atau aliran yang berbeda. Pengaturan perkawinan beda agama dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia. Dalam Peraturan Perkawinan Campuran 1898 nomor 158, beberapa ketentuan tentang perkawinan beda agama adalah sebagai berikut. Yang pertama, pasal 1, pelangsungan perkawinan antara orang-orang yang di Hindia Belanda tunduk pada hukum yang berbeda disebut perkawinan campuran. Pasal 6 ayat 1, perkawinan campuran dilangsungkan menurut hukum yang berlaku atas suaminya, kecuali izin para calon mitra kawin yang selalu disyaratkan. Pasal 7 ayat 2, perbedaan agama, golongan penduduk atau asal-usul tidak dapat merupakan halangan pelangsungan perkawinan. Beberapa pasal di atas secara tegas mengatur tentang perkawinan beda agama. Bahkan disebutkan bahwa perbedaan agama tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah terjadinya perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal yang dijadikan sebagai landasan perkawinan beda agama adalah Pasal 2 Ayat 1, Pasal 8 huruf F, dan Pasal 57. Pasal 2 ayat 1 berbunyi, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kompilasi Hukum Islam pasal 40 huruf C dan pasal 44 secara eksplisit mengatur tentang larangan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita non-muslim dan wanita muslim dengan laki-laki non-muslim. Pasal 40C, kompilasi hukum Islam menyatakan sebagai berikut, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, seorang wanita yang masih berada dalam masa idah dengan pria lain, seorang wanita yang tidak beragama Islam. Pasal 40 huruf C secara eksplisit melarang terjadinya perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita non-muslim, baik Alkitab maupun Alkitab. Jadi pasal ini memberikan penjelasan bahwa wanita non-muslim, apapun agama yang dianutnya, tidak boleh dinikahi oleh laki-laki yang beragama Islam. Sedangkan pasal 44 menyatakan sebagai berikut, seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Pasal ini secara tegas melarang terjadinya perkawinan antara wanita muslim dengan pria non-muslim, baik termasuk kategori Alkitab maupun tidak termasuk kategori Alkitab. Terakhir, pasal 60 kompilasi hukum Islam menyatakan sebagai berikut. Yang pertama, pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.
Pasal ini secara tegas memberikan penjelasan tentang pencegahan perkawinan terhadap calon mempelai yang tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan. Pasal ini menguatkan pelangsungan perkawinan beda agama. Beberapa pandangan atas perkawinan beda agama di Indonesia. Para pakar hukum berbeda pendapat tentang perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini disebabkan karena undang-undang tersebut tidak menyebut secara tertulis atau tekstual mengenai perkawinan beda agama. Pada garis besarnya, ada 3 pandangan tentang perkawinan beda agama di Indonesia terkait dengan pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu perkawinan beda agama tidak dibenarkan dan merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perkawinan berdasarkan pada pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 huruf F yang dengan tegas menyebutkan hal itu. Oleh karena itu, perkawinan beda agama adalah tidak sah dan batal demi hukum. Yang kedua, perkawinan beda agama adalah diperbolehkan dan sah dan oleh sebab itu dapat dilangsungkan, sebab perkawinan tersebut termasuk dalam perkawinan campuran. Menurut pendapat ini, titik tekan pasal 57 tentang perkawinan campuran terletak pada 2 orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Yang ketiga, Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur tentang masalah perkawinan beda agama. Oleh karena itu, dengan merujuk pasal 66 Undang-Undang Perkawinan, maka peraturan-peraturan lama selama Undang-Undang Perkawinan belum mengaturnya dapat diberlakukan. Dengan demikian, maka masalah perkawinan beda agama harus berpedoman kepada peraturan perkawinan campuran. Sehubungan dengan pandangan kelompok ketiga ini, menarik untuk dicatat bahwa Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam suratnya nomor KMA 72 1981 tanggal 20 April 1981 yang ditujukan kepada Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri secara tegas menyatakan merupakan suatu kenyataan yang hidup di dalam masyarakat Indonesia yang serba majemuk ini, yang terdiri dari berbagai macam golongan suku, adalah pemeluk agama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berbeda satu dengan yang lainnya. Kemudian, bagaimana pendapat kita terhadap pintu ijtihad apabila telah ditutup? Sebenarnya pintu ijtihad telah tertutup bukanlah suatu ungkapan yang baku, walaupun sedikit banyak ada benarnya. Namun pada hakikatnya pintu ijtihad ini tidak pernah tertutup. Artinya, kapanpun dan dimanapun ijtihad tetap bisa dilakukan. Bahkan kita selaku umat manusia akan selalu butuh yang namanya berijtihad. Namun bukan berarti ijtihad boleh dilakukan oleh siapa saja. Orang-orang yang tidak punya kapasitas untuk melakukannya tentu dilarang melakukannya. Maka kalau boleh ditarik garis tengahnya, sebenarnya pintu ijtihad tidak pernah tertutup. Pintu itu selalu terbuka, hanya saja tidak sembarangan orang boleh masuk ke dalam dan melaksanakan ijtihad. Seseorang harus punya keahlian khusus yang kapasitas tertentu sebagai mujtahid, barulah dia boleh melakukan ijtihad. Pintu kokpit pesawat. Saya seringkali mengibaratkan pintu ijtihad itu seperti pintu kokpit pesawat. Di dalam tubuh pesawat terbang komersial, kita sebagai penumpang memang tidak boleh masuk ke dalamnya karena kita bukan kapten atau pilot dari pesawat itu. Pintu kokpit pesawat itu tidak selamanya tertutup. Buktinya di dalamnya ada kapten atau pilot yang mengemudikan arah terbang pesawat. Memang tidak sembarang orang boleh keluar masuk pintu kokpit pesawat itu sebagai penumpang dan bukan penerbang. Jangan coba-coba nekat masuk dan mengotak-atik tombol panel instrumen di dalamnya, karena boleh jadi pesawat ini menabrak akibat dikemudikan oleh orang yang hukum ahlinya. Barangkali ungkapan yang lebih tepat adalah pintu ijtihad tertutup, khususnya untuk mereka yang bukan berspesifikasi sebagai mujtahid. Pembagian hukum ijtihad itu ada 2. Yang pertama ijtihad wajib, kedua ijtihad haram.
Yang dimaksud ijtihad wajib yaitu misalnya pada saat dibutuhkan fatwa hukum tentang suatu masalah. Namun wajibnya ijtihad itu harus memenuhi beberapa faktor, yaitu mujahid yang diwajibkan untuk berijtihad terhadap pada mereka yang memang punya kemampuan untuk melakukannya. Orang yang tidak punya kapasitas mujtahid tentu tidak boleh berijtihad, dan standar minimal seorang mujtahid itu cukup berat, setidak-tidaknya untuk ukuran kita di masa sekarang ini. Kemudian, apa maksud dari Islam sholli likulli zaman wa makan? Al-Islamu atau Al-Qur'anu sholli likulli zaman wa makan. Demikian sang Nabi memberikan gambaran, sebuah gambaran yang nampaknya lebih identik sebagai sebuah rambu-rambu. Label Islam sebagai agama yang sempurna dengan sendirinya menuntut bahwa Islam yang menurut beragam ajarannya mestilah dapat menembus luasnya ruang dan berjalan bersama aliran waktu. Artinya, tiap jengkal ajaran yang ditawarkan mestilah sanggup untuk senantiasa salih dan berjalan selaras di setiap zaman dan pada ruang-ruang yang berbeda. Pada titik inilah di beberapa sisi langkah untuk menerjemahkan pesan Tuhan yang termuat dalam Al-Quran ke dalam tataran aplikasi, mulai merambah ruang problematis. Kemudian bagaimana pendapat saya terhadap orang yang fanatik dalam beragama dan bagaimana sikap yang seharusnya kita tunjukkan atau seharusnya sebagai seorang muslim? Menurut saya, orang yang fanatik terhadap agama boleh-boleh saja, karena orang yang terlalu mendalami agama itu adalah hak dari dirinya sendiri, bahwa ia mengakui agamanya lah yang terbaik untuk dirinya sendiri. Akan tetapi, jangan sampai kefanatikannya itu membuat dirinya lupa bahwa setiap orang memiliki kepercayaannya masing-masing. Dan menurut saya, sikap yang seharusnya kita sebagai seorang muslim adalah dengan saling menghargai. Artinya jangan sampai kita menghina agama lain dengan menjustis agama mereka adalah agama yang sesat. Demikian dari saya, sedikit materi tentang fikih kontemporer. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.